Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Teluk 02, yang terhormat Bapak Ibu guru hebat yang ada di room Google Meet pada malam hari ini. Tadi sudah dijelaskan kepada Bu Ani bahwa hari ini Bapak Walida tidak bisa hadir dalam forum ini, tetapi akan digantikan dengan Ibu Rujiani. Tidak lupa kami hormati Bapak dan kami banggakan Bapak Ibu guru yang bergabung dalam Google Meet hari ini. Selamat malam Bapak Ibu guru semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Selamat malam, kabarnya baik, sehat. Kami harapkan pada malam ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu guru yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang baik hari ini, mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan ridho dan nikmatnya kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam diklat secara daring untuk belajar bersama ya Bapak Ibu guru, bersama dengan Kombel Majahe. Tentang materinya adalah miskonsepsi tentang kelima. Semoga pertemuan pada malam hari ini diberkati Allah Subhanahu wa taala dan membawa kebaikan untuk kita semua. Dan tidak lupa selawat serta salam kami haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua digolongkan menjadi umatnya dan senantiasa mendapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita mulai acara diklat malam hari ini, yaitu pada hari ketiga ya, perkenalkan saya Siti Mustia sebagai host pada malam hari ini ya. Kurang lebih nanti kita diakhiri pada sampai jam 10 ya Bu Ani nanti. Iya, insya Allah nanti kita sampai sahur kata Bu Ani ya. Kedepannya saya akan memandu jalannya diklat malam ini. Tetapi sebelumnya mohon izin saya menyampaikan beberapa informasi terkait diklat kita pada malam hari ini. Bapak guru, kami mohon untuk ini kita buat kesepakatan ya dalam dalam supaya jalannya pada diklat pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Kita membuat kesepakatan, dimohon nanti mematikan mikrofon selagi narasumber memaparkan materinya. Link absen akan kami bagikan di tengah acara kurang lebih pada nanti pada pukul 8 malam. Silakan Bapak Ibu guru mengisi link absennya karena nanti data absen akan kami gunakan untuk mengisi data sertifikat. Sertifikat diklat malam hari ini bisa Bapak Ibu guru gunakan untuk mengisi RHK pada nomor 7 yaitu meningkatnya kompetensi meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teks-teks yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Dengan poin yang kita dapat dari diklat ini adalah 8 ya Bapak Ibu guru. Yang keempat, pada sesi diskusi dan tanya jawab, silahkan Bapak Ibu menuliskan pertanyaan di kolom chat atau bisa dengan raise hand. Ya, kita bisa raise hand atau kita tanyakan kepada narasumbernya. Kami mohon Bapak Ibu guru bisa menjaga ketertiban dan kenyamanan selama diklat berlangsung. Terima kasih. Bapak Ibu guru yang berbahagia, langsung saja mari kita buka acara diklat malam ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya acara yang kedua adalah doa. Mari Bapak Ibu guru kita menundukkan kepala sejenak untuk doa bersama-sama. Berdoa kami persilakan. Selesai, terima kasih. Selanjutnya
Sebelum kita mulai ini, terima kasih kami haturkan kepada semua stakeholder dari Ombel Majahe ya, yang telah bisa menyelenggarakan diklat pada malam hari ini. Kepada yang terhormat Bu Raisna Maulana, ya, dan semua yang telah membantunya. Bapak Ibu guru yang berbahagia, pada acara inti diklat hari ketiga malam ini tentang materi miskonsepsi daripada P5 yang akan diberikan, yang ada yang dipaparkan oleh Ibu Rujiani. Saya sebelumnya saya tidak membacakan PT-nya ya, Bapak Ibu guru, karena beliaunya nggak usah gitu. Ya, kepada sebelumnya saya punya pantun Bapak Ibu guru. Ya. Cakep. Ya. Jalan-jalan ke Pulau Sumatera. Cakep. Beli duku, manis rasanya. Selamat datang para hadirin semua bersama narasumber yang manis orangnya. Ya, okay. Kepada Bu Rujiani kami persilakan ya, monggo langsung aja ya Bu Rujiani ya, pemaparan materinya. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bu Tia. Sebelumnya saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk Ibu Bapak semuanya. Yang kami hormati Ibu Bapak yang sudah bergabung di sini, nggih. Ya, saya sapa dulu. Ada Ibu Eka, Ibu Ersa, Ibu Ita, Ibu Minarni, Ibu Nani, Ibu Samsul Bahri, Ibu Sari, ada Bu Sukati, Bu Yuli, serta ada Ibu Wara, Ibu Isti, Ibu Sonia, Ibu Tia, Bapak Muhammad Rasidul Anwar, dan lainnya yang mungkin belum saya sebutkan atau tidak tersebut ya, mohon maaf. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat berjumpa meskipun hanya di dunia maya melalui Jimit ini. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kebahagiaan, dan masih diberikan semangat yang luar biasa sehingga dapat belajar bersama nanti sharing di sini. Selanjutnya tak lupa sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya. Pertama saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bahwasanya pada siang menjelang sore tadi, sekiranya pukul 3 sore, Bapak Falidan Ahmad, Bapak Falidan mengabari ya, jadi menyampaikan lewat WA bahwasanya beliau mendapatkan tugas dadakan dari atasannya beliau ya di BGP Jawa Timur untuk bertugas ke Manado. Sehingga perjalanan ke bandara beliau mengabari saya dan meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan nanti beliaunya berjanji akan menggantikan di lain waktu ketika beliau tidak ada acara seperti itu. Jadi tadi mohon maaf sekali, mohon maaf karena memang tugasnya tadi dadakan dan pada posisi malam ini adalah berada di pesawat menuju ke Manado, jadi tidak bisa memberikan materi. Dan di sini nanti bersama saya berarti tidak bukannya saya menggantikan Pak Falidan, bukan nggih, karena ini saya adalah Bu Ani yang tidak valid gitu, jadi bukan Bapak Falidan, bukan Bapak valid, tapi saya sementara nanti menyampaikan apa yang menjadi hasil dari kerja kelompok kami atau saya kemarin sewaktu di BB PMP Jawa Tengah. Kebetulan saya mewakili Kabupaten Pati selaku perwakilan dari Kepala Sekolah Program Sekolah Penggerak, karena di Pati Sekolah Penggerak adalah baru di angkatan ketiga, dan alhamdulillah sekolah kami terjadi di dalamnya, sehingga ketika mendapatkan undangan di BPPMP, alhamdulillah saya diberikan tugas, diberikan kesempatan yang luar biasa untuk bisa bertemu dengan Ibu Bapak Kepala Sekolah hebat se-Jawa Tengah, dan kemarin memang materinya tentang miskonsepsi P5. Nanti hasil kerja kelompok
kami akan coba saya sampaikan kepada Ibu Bapak sehingga nanti kita bisa sharing bersama sebetulnya ya. Saya tadi malam itu dengar ceritanya Pak Aji itu, aduh senang sekali sampai pengennya nggak ditutup gitu, nggak diakhirin, tapi kok udah malam gitu. Jadi mungkin nanti dari Ibu Bapak yang kerso berbagi ilmu, sharing tentang P5 di sekolahnya itu sangat saya harapkan dan sangat kami harapkan tentunya dari pihak sekolah kami karena memang sesuatu yang belum pernah saya atau kami alami itu adalah merupakan sesuatu yang wow bagi kami dan itu nanti mungkin bisa kami adopsi seperti itu. Seperti halnya yang ada di sekolah-sekolah lain tuh program-program yang sangat luar biasa itu sangat menginspirasi seperti itu. Bu Sonia, saya minta tolong bantuannya untuk di-share materi ya tentang hasil daripada 3 kelompok kebetulan untuk yang P5 miskonsepsi P5 ini jadi kelompok yang sebelah jadi nanti akan menyampaikan karena kemarin tugas dari yang kelompok saya sendiri itu adalah tentang miskonsepsi yang interaktif. Jadi memang sudah disampaikan bahwasanya untuk pembelajaran yang tentang mata pelajaran itu adalah intrakurikuler, sedangkan di luar mata pelajaran ada kokurikuler yang dalamnya ada P5. Ya, ini miskonsepsi kokurikuler atau P5 yang merupakan hasil kerja kelompok dari beberapa kabupaten. Bisa di next, Bunia. Langsung di halaman ketiga ya. Ya, ini merupakan kerja kelompok dari Ibu Bapak ini. Ya, hasilnya seperti ini. Bahwasanya banyak sekali konsep-konsep yang kurang benar, ya. Konsep-konsep yang kurang benar, kurang tepat, tapi itu yang ada dan yang sudah dilakukan seperti itu. Misalnya yang pertama, miskonsepsi yang pertama adalah P5 itu berorientasi dengan produk. Produk yang akan ditampilkan pada gelar karya dan membutuhkan dana dalam kegiatan gelar karya. Ini konsep yang kurang benar, tapi dilaksanakan gitu. Sedangkan konsep yang benar itu adalah seperti ini. P5 itu bertujuan untuk penguatan karakter dalam dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila, berfokus pada prosesnya untuk penguatan karakter, bukan produk atau perayaan, serta tidak harus membutuhkan dana yang besar. Namun, bila ada produknya, ya oke-oke saja, boleh-boleh saja. Mau dirayakan, ya oke-oke saja gitu. Tapi yang benar konsepnya adalah itu bertujuan untuk penguatan karakter dalam dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila yang berfokus pada prosesnya, yaitu proses untuk penguatan karakternya. Ini ada di halaman 27 dimensi P3, yaitu nanti untuk materinya saya bisa share atau mungkin besok itu bisa dijadikan satu dalam draft yang akan diunggah oleh admin kami bersamaan dengan sertifikat dan lain-lainnya. Untuk yang kedua, miskonsepsinya adalah pemahaman P5 itu untuk meningkatkan keterampilan peserta didik. Ya, itu adalah konsep yang tidak benar. Ya, yang benar itu adalah P5 dilakukan untuk menguatkan karakter, dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila ya. Jadi menguatkan karakter, bukan untuk meningkatkan keterampilan peserta didik. Misalnya, ya seperti yang kemarin atau semalam itu misalnya tentang ini ya, mengumpulkan sampah, bukan berarti anak itu dilatih untuk keterampilannya mengumpulkan sampah atau keterampilannya dalam hal berjualan atau apa, namun untuk penguatan karakter. Jadi karakter dimensi-dimensi profil pelajar Pancasilanya, bagaimana anak itu bisa menghargai temannya, bagaimana anak itu bisa menanamkan atau ini di dalam jiwanya ini ada rasa syukur ya atas nikmat yang telah dia dapat, bisa makan hasil tanaman-tanamannya itu. Jadi bukan pada keterampilannya, tapi lebih pada menguatkan karakter dari dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya toolnya.
Iya, ini konsep yang ketiga ya, miskonsepsi yang ketiga. Ya, ini adalah konsep yang tidak benar itu adalah P5 itu merupakan bagian dari mata pelajaran. Ini yang kemarin masih menjadi bahasan. Bahwasanya untuk apalagi untuk yang ini ya, kebanyakan yang belum melaksanakan P5 itu masih bingung. Masih bingung dalam artian begini. P5 ini kok di dalam struktur mata pelajaran atau struktur pembelajarannya itu kok ini ya, pembagian jamnya kok dari pendidikan Pancasila ada sekian JP, bahasa Indonesia ada sekian JP. Apakah itu ada hubungannya nih, misalnya untuk agama, itu saya ambil dari CP apa ya? Saya ambil dari CP apa ya? Terus nanti saya turunkan ke TP apa ya? Tidak ya. Jadi P5 itu bukan merupakan bagian dari mata pelajaran. Konsep yang benar adalah P5 itu merupakan kegiatan di luar intrakurikuler. Ya, karena ini P5 adalah kokurikuler dan berdiri sendiri dengan alokasi waktu tersendiri serta merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Ini yang semalam sudah kita bahas diskusi bersama ya, bahwa saya nggak ada hubungannya nih sama CP, misalnya peserta didik mampu memahami tentang apa-apa-apa, bukan. Jadi nggak ada hubungannya dengan CP-CP, tapi lebih pada ada elemen dimensi dan elemen dan sub-elemennya yang ada di P5 ini sendiri. Jadi P5 itu merupakan kegiatan di luar intrakurikuler, ya, yang namanya kokurikuler dengan alokasi waktu tersendiri. Jadi sudah ada pembagian jamnya, semalam sudah dibahas sama Pak Yusef ya, mau ditaruh itu di setiap harinya, atau mau ditaruhnya di akhir pekan, atau mau taruhnya di gendongan untuk di beberapa minggu yang akhir, atau bagaimana, itu terserah satuan pendidikan yang menentukan jadwalnya seperti itu. Miskonsepsi selanjutnya adalah, ini yang kemarin juga mungkin dari Ibu Bapak ada yang sudah membuat seperti itu. Jadi pelaporan proyek itu dilakukan setiap semester. Ini adalah konsep yang kurang benar ya, atau tidak benar. Jadi konsep yang benar adalah pelaporan proyek dilakukan setiap akhir tahun pelajaran berbentuk deskripsi dengan menunjukkan hasil perkembangan peserta didik. Ini yang dikeluar dengan rapor ya, rapor P5-nya itu. Jadi pelaporan ini dilakukan setiap akhir tahun pelajaran. Kalau misalnya saya mau buat setiap semester aja Bu, biar nanti setahunnya saya tinggal ini jadikan satu, ya oke, boleh-boleh saja. Tapi untuk pelaporan proyeknya itu adalah setiap akhir tahun pelajaran seperti itu. Miskonsepsi selanjutnya adalah asesmen dilakukan dari produk yang dihasilkan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, ini konsep yang tidak benar. Asesmennya tidak, ini bukan yang dari produk yang dihasilkan ya, karena tadi di awal sudah disampaikan bahwasanya yang dijadikan tujuan akhirnya bukan produknya, tapi prosesnya. Jadi konsep yang benar adalah asesmen itu menyasar pada kompetensi profil pelajar Pancasila yang dihasilkan dari awal sampai akhir selama proses berlangsung sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan, yaitu tujuan yang ada di dalam tadi elemen dari dimensi-dimensi yang telah dipilih dari tema-tema yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan seperti itu. Miskonsepsi yang selanjutnya adalah proses asesmen proyek sudah didesain oleh guru atau fasilitator proyek. Nah, ini salah ya, atau konsep yang tidak benar. Konsep yang benar adalah proses asesmen itu memberi kesempatan siswa untuk menampilkan atau memilih metode asesmen sesuai dengan kreativitas siswa. Ya, jadi misalnya ini siswa itu diberikan istilahnya kebebasan atau kemerdekaan dalam memilih metodenya. Misalnya seperti ini. Contoh ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan, anak itu diberikan beberapa umpan atau ini ya, pertanyaan-pertanyaan pemantik yang lebih pada prosesnya di situ. Jadi misalnya kalau ada kasus seperti ini, misalnya ada lingkungan yang kotor kayak gini, ini mesti ngapain ya? Kayak gitu. Jadi bukan berarti yang asesmen proyeknya ini sudah dirancang oleh gurunya enggak, tapi ini lebih pada diberikan pada siswa untuk memilih atau menampilkan metode asesmen sesuai dengan kreatif siswa itu. Ada yang milih nanti, oh ini sampahnya mau dibuat ini suatu pot
kelas gitu. Ada juga yang misalnya sampahnya dijual aja tuh dikumpulin, nah kayak gitu. Jadi setiap siswa ini diberikan kebebasan atau kesempatan ya untuk menampilkan atau memilih metode asesmen sesuai dengan kreativitas siswa itu sendiri. Miskonsepsi selanjutnya adalah P5 adalah satu-satunya cara untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Ini adalah konsep yang tidak benar ya. Karena konsep yang benar itu adalah P5 bukanlah satu-satunya metode untuk mengembangkan karakter siswa, melainkan merupakan penguatan upaya mengembangkan profil pelajar Pancasila. Dapat dikembangkan melalui intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya lingkungan sekolah. Jadi P5 ini bukan punya cara untuk penguatan profil pelajar Pancasila, namun bisa dilakukan dalam pembelajaran sehari-hari seperti di intrakurikuler, jadi dimasukkan dalam poin-poin di pembelajaran, dan juga bisa dalam ekstrakurikuler dan juga budaya lingkungan sekolah. Miskonsepsi selanjutnya, pendekatan pembelajaran P5 menggunakan berbasis proyek. Itu adalah konsep yang benar. Konsep yang benar adalah P5 bisa menggunakan pendekatan bermacam-macam ya, bisa berbasis project based learning, problem based learning, dan juga inquiry. Seperti itu. Jadi tidak harus yang project kayak gitu ya. Untuk miskonsepsi selanjutnya adalah tema yang dipilih dalam P5 adalah tema yang mudah. Ya, tanpa adanya tahap identifikasi kesiapan satuan pendidikan. Ini kan yang semalam sempat dibahas ya. Maksudnya terkadang itu saya mau milih temanya ini aja pengolahan lahan. Padahal di sekolahnya nggak ada lahan. Cuma hanya gara-gara sudah mendapatkan modul, misalnya modul untuk apa ya, mengolah lahan yang ada di lingkungan kayak gitu ya. Tapi ternyata nggak ada kesiapan satuan pendidikan itu, gitu ya. Konsep yang benar adalah kegiatan P5 dirancang berdasarkan permasalahan yang ada di lingkungan siswa. Kemudian dari hasil asesmen awal ya, sekarang nggak ada diagnostik sih, asesmen awal, pertanyaan pemantik, siswa menentukan gagasan untuk turut serta menawarkan solusi terhadap pemecahan masalah sehingga sesuai dengan tema yang dipilih. Ini misalnya Bunia juga itu terpental. Apakah Bunia aman, Bunia? Oh iya. Oh iya, sepertinya Bu Ani terpental ya Bapak Ibu. Iya, mohon maaf ya Bapak Ibu guru hebat, karena emang sinyal daerah kami ini baru bermasalah ya, dari kemarin aja banyak masalah ya. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu guru atas pemaparan dari Bu Rujeni. Kembali ya. Nah, Bu Ani suara sudah bergabung. Halo Bu Ani. Bu Ani, monggo. Masih di mute, Bu. Oh gitu ya. Bu Ani, speakernya mohon. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, alhamdulillah. Mohon maaf. Ini
Dari tadi malam tuh saya keluar masuk itu lebih kalau 20 kali kayaknya. Sampai ini loh, 2 laptop ini hidup semua, ini laptop saya ini juga hidup ini. Tuh, saya tuh 2 laptop ini hidup karena takutnya terpental-pental susah masuk. Buat serep itu ya. Iya, mohon maaf Ibu Bapak ya. Tadi saya sudah menyampaikan ada beberapa miskonsepsi P5 yang merupakan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok kepala sekolah, Ibu Bapak kepala sekolah dari beberapa kabupaten ataupun kota yang ada di Jawa Tengah yang kemarin bekerja sama atau mendapatkan kesempatan undangan di BPPMP. Jadi itu tadi merupakan hasil kerja kelompok kami dan malam ini telah saya sampaikan kepada Ibu Bapak dan malam ini mari kita sharing bersama sebetulnya ya. Saya juga pengen mendengar cerita-cerita seperti tadi malam dari Pak Aji ataupun dari Ibu Bapak yang lain. Semalam ada Bu Sumiati yang cerita panjang lebar tentang sampahnya, yang menghasilkan banyak uang itu yang menginspirasi ya. Inspirasi saya tentunya. Kalau semalam itu Pak Aji ceritakan, murid saya itu 43. Dalam hati saya tuh saya gini, sama Pak, saya 43, sama. Berapa bos yang didapat, berapa waktu yang didapat? Saya dapat cuma 42 karena yang satu itu adalah pindahan. Jadi berapa besarnya dana bos yang terima ya saya paham, tahu. Karena sebagai kepala sekolah kan penanggung jawab ya yang paham betul berapa dapat dananya bos itu berapa, terus paham sekali gitu. Dan alhamdulillah di sekolah kami ya teman-teman sudah terangkat P3K sehingga apa ya istilahnya untuk yang teman Wiyata alhamdulillah mendapatkan pengganti bensin sebetulnya, hanya pengganti bensin, bahkan untuk beli bensin aja nggak cukup kalau menurut saya itu loh. Semoga nanti yang belum ikut P3K ya Bu Sonia, mohon doanya Bu Bapak semoga nanti segera mendapatkan NIP gitu, karena memang kalau yang namanya honor dari pemerintah kok diambil dari dana bos sangat minim sekali seperti itu. Jadi kalau semalam itu Pak Aji cerita kayak gitu ya, saya tuh dalam hati, oh kalau saya cerita sampai subuh Pak kan gitu, karena apa yang diceritakan beliaunya itu kan saya paham betul uangnya itu buat apa segitu kan. Alhamdulillah kan sekolah kami sering mendapatkan bantuan aspirasi dari anggota dewan sehingga untuk pembenahan ruang kelas, dan alhamdulillah kemarin juga mendapatkan bantuan dari Kemenkeu ya, Kementerian Keuangan, BC ya, dapat BC 2 lokal alhamdulillah. Terus tahun ini juga alhamdulillah dapat Chromebook meskipun 5 tapi itu adalah luar biasa bagi saya. Jadi setiap tahun alhamdulillah saya dari kepala sekolah tahun 2021 jadi kepala sekolah langsung saya meminta bantuan kepada Dewan karena memang tugas kita sebagai kepala sekolah itu bagaimana pinter-pinternya kita ya mencari bantuan. Ya, saya tidak pernah bahkan tanyakan kepada siapapun ya, tidak pernah yang namanya ada di sekolah kami membayar sepeser pun, serupiah pun untuk kegiatan apapun di sekolah. Sangat tidak saya izinkan. Termasuk meskipun dikelola komite tidak pernah saya izinkan. Karena bagaimanapun yang sekolah di tempat kami itu adalah istilahnya karena belajar dari corona nih ya. Jadi sewaktu corona itu memang pembelajaran di tempat kami tidaklah daring. Tidak daring. Karena dari siswa waktu itu saya masih jadi guru. Saya punya siswa 10. Setiap hari saya ke rumah siswa-siswa saya itu adalah 5 anak. Rumahnya itu semua disemprot yang miskin itu. Bahkan ada yang tidak punya HP, ada yang ibu bapaknya itu tidak bisa baca. Nah, kayak gitu. Jadi sangat tidak mungkin untuk pembelajaran daring. Sehingga saya itu dari rumah ke rumah sehingga hafal bagaimana keadaan anak-anak atau siswa saya. Seperti itu. Ini Pak Aji sudah masuk. Pak Aji semalam ketika Pak Aji bercerita tuh saya dalam hati gini, loh kok sekolahnya sama kayak saya? Saya menjadi guru di SD Togowungu 2 sejak tahun 2012 dan ketika ada seleksi kepala sekolah saya pun ingin jadi kepala sekolah di situ aja gitu. Kenapa ya? Kok muridnya sedikit kok mau kayak gitu? Ya saya pengen tahu aja gimana kalau saya jadi kepala sekolahnya itu kayak apa rasanya gitu. Kalau sebelumnya kan saya hanya menjadi guru ya. Ketika kita menjadi guru itu ketika mempunyai program apapun, nah jika tidak mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah kita nggak bisa apa-apa gitu. Sedangkan ketika menjadi kepala sekolah kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru, berkolaborasi dengan pihak luar, itu sangat membantu berbagai macam program. Apalagi semalam yang saya sampaikan ke Pak Aji ya,
Alhamdulillah dapat boskin, betul sekali. Alhamdulillah luar biasa. Itulah yang sebenarnya memotivasi saya untuk ikut program sekolah penggerak. Meskipun di awal sampaikan jangan termotivasi dengan hal itu, tapi itulah yang memotivasi saya gitu. Karena apapun tuh nggak akan jalan kalau tidak ada dananya. Ya, apapun itu akan jalan kalau ada dananya. Meskipun kalau orang banyak bilang uang itu bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya ini tidak akan mungkin kalau nggak ada uang gitu. Itu udah jadi istilahnya kenyataan ya. Masa kita mau beli apa-apa nggak pakai uang, itu kan sangat mustahil. Jadi pertama kali yang saya lakukan waktu itu adalah meminta bantuan kepada Dewan, dan itu yang selalu saya lakukan sampai sekarang. Jadi mau tidak mau, istilahnya kita harus mencoba. Entah itu diterima atau entah tidak, yang penting kita sudah mengajukan proposal, meminta bantuan ke sana kemari dan sebagainya. Alhamdulillah ya, karena kalau kita lewat sistem, nah apalagi seperti sistem apa ya, bantuan-bantuan dari pemerintah, itu kan kita tertautnya di Dapodik. Ya, kalau Dapodik baru dilihat muridnya ini jumlahnya berapa, minimal kan 60. Kalau mereka pun dari 60, jangan berharap bisa mendapatkan bantuan seperti itu. Jadi bantuan kalau dari Kementerian Keuangan masih bisa, kemarin masih dapat saya, yaitu WC 2 lokal dengan alokasi dana 30-an juta, alhamdulillah. Dan kami mengelola sendiri, alhamdulillah sekali. Karena kalau untuk bantuan yang meskipun sudah disurvei, sudah ada gambarnya dan sebagainya, kalau itu adalah yang tertahu di Dapodik, dilihat dari jumlah siswanya, kok siswanya kurang dari 60, sudah pasti tidak lolos. Jadi bagaimana kita pintar-pintarnya bekerja sama dengan pihak lain, dan pentingnya komunikasi serta kolaborasi dengan pihak luar, itu adalah sangat mendukung berbagai macam program yang ada, seperti itu. Dan nanti mohon kepada Ibu Bapak mungkin bisa sharing di sini, sehingga dari saya dan teman-teman, ya, kenapa kok Kombel kami itu kok sering daring ya? Karena saya sangat mengharapkan dan menginginkan sesuatu yang berbeda dari kami dan sesuatu yang belum pernah kami tahu, terutama dari Ibu Bapak yang hebat-hebat ini, dari luar kabupaten, dari luar kecamatan, bahkan dari luar provinsi, ya bahkan dari luar pulau. Itu yang sangat kami harapkan, karena ketika dulu saya masih jadi guru, ketika mendapat kesempatan untuk bergabung di seminar nasional di Jakarta dan sebagainya, itu sungguh luar biasa perjuangan guru-guru yang ada di luar sana. Jadi kalau ada guru-guru di sini kok agak males-malesan, kayak nggak semangat, itu harusnya bisa guru-guru yang ada di luar sana. Apalagi di luar Jawa itu, subhanallah ya, untuk mencapai sekolahnya aja ada yang mesti lewat lautan gitu. Jadi ketika saya pernah itu barengan sama guru itu, kok tak tanya, Mas, jenengan ini Pak polisi nyamar jadi guru atau bagaimana? Kok bodinya itu persis kayak itu loh, kayak Pak TNI kayak gitu. Jadi sampai saya tanya seperti itu, ternyata beliau menyampaikan, saya guru, tapi saya itu mengajarnya harus lewat lautan. Jadi saya harus mempunyai keahlian-keahlian misalnya seperti berenang dan sebagainya. Jadi ketika naik perahu, kok perahu kami misalnya terombang-ambing badai dan akhirnya saya jatuh ke laut, saya harus bisa berenang seperti itu. Ya Allah, itu luar biasa ya. Ada lagi yang sekolahnya itu mau ambruk, itu juga ada. Jadi kita terus bersyukur, apalagi di Jawa. Kayaknya sesuatu yang kurang di Jawa ini adalah sesuatu yang lebih di luar Jawa, seperti itu. Dan malam ini monggo mungkin Pak Aji mau berbagi cerita Pak, sehingga nanti bisa kami adopsi. Dari cerita semalam aja tuh, teman-teman kami tadi pagi sudah, Bu, semalam itu ada ide yang kayak gini ya. Alhamdulillah teman-teman saya tuh memang semuanya muda-muda, Bu Bapak ya. Yang paling tua, paling sekuat Bu Tia itu masih muda itu, kelahiran 77. Masih sangat. Jadi yang lainnya apalagi malah masih muda belia, sehingga kami sangat mengharapkan istilahnya kami ngangsu kawruh di Ibu Bapak semua di sini yang berkenan berbagi ataupun bercerita tentang program-program sekolahnya, sehingga kami bisa mengadopsi seperti itu. Monggo Ibu Bapak yang istilahnya ini ya, kersa untuk berbagi ilmunya Pak, karena malam hari ini mohon maaf saya sampaikan sekali lagi untuk Bapak yang baru bergabung, Bapak Faridan Ahmad, malam ini posisi jam ini adalah berada di pesawat menuju ke Manado, sehingga tidak bisa
memberikan materi, dan nanti beliau berjanji akan menggantikan di lain hari ketika beliau selalu ada waktu, insya Allah siap untuk berjumpa dan berbagi ilmu dengan ibu bapak semuanya. Oh iya, sungguh pemaparan yang luar biasa dari Bu Ani. Monggo Bapak Ibu, kita di sini Bapak Ibu Ribat, kita di sini sharing-sharing aja ya. Monggo yang mau bercerita tentang pelaksanaan P5-nya di satuan pendidikan masing-masing. Ada Pak Haji, Bu Ani, Pak Haji lah ya semalam. Monggo resen ini Pak Haji. Pak Hajinya. Oh, Pak Haji ya, Pak Haji ini sangat tadi sudah tak arep-arep. Kita sungguh terinspirasi dengan Pak Haji ya Bu Ani, sehingga terbawa itu kemarin. Dari semalam itu kan. Iya. Sungguh luar biasa. Banyak kok ceritanya. Monggo Pak Haji Hermanto. Siapa mau yang sharing-sharing, monggo. Mau kan kita mau. Monggo Pak Haji, selamat datang. Ya Allah, ya Allah. Pak Haji selamat malam Pak. Pak Haji ini satu kabupaten sama teman saya Bu Mus Riah. Iya betul. Iya, saya juga punya teman di sana, ada Bu Ani juga ada itu. Iya, Pak Haji mungkin bisa cerita Pak. Saya tuh semalam terinspirasi dan yang jenengan sampaikan. Wah ini kok luar biasa, keren banget. Gimana saya tuh pengen niru gitu. Kami masih biasa-biasa. Kapan-kapan pengen ke sana Pak. Saya tuh sering ke Purwokerto. Jadi ketemu sama Mas Yosef, terus biasa ketemu sama Bu Mus kayak gitu. Cuma saya pas mau ke Bu Mus itu pas posisi hujan, jadi saya belum sempat ke sana. Nanti insya Allah kapan-kapan saya tak main ke Pak Haji juga. Iya. Kalau ke tempat saya mau kecewa. Kalau Bu Mus itu luar biasa Bu Mus. Mau saya tuh jadi ini Pak di apa kemarin kalau kesini mesti nginep di rumah saya sampai digital kayak siap kayak gitu. Mau diajak ke sekolahnya katanya. Oh gitu. Iya. Bu Mus ya berarti ke sebelah timur tempat saya. Itu yang dekatnya sama kebun stroberi atau apa itu Pak ya katanya? Oh kalau stroberi ke ini barat. Oh ke barat? Ya masih Purbalingga lah, masih terjangkau. Oke. Iya, saya menyapa dulu ibu-ibu, bapak-bapak semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Saya mencoba cerita saja sih kemarin gitu, sesuai apa adanya. Kebetulan ya suasana kami seperti itu di Karangmonco Purbalingga gitu. Terus tadi saya masuk Ibu Rujiani, kalau saya artikan Yun Sewu maaf, Ruji itu apa itu di antara jari-jari roda itu kuat sekali, itu sebagai penopang kekuatan. Iya memang kuat tuh Pak. Baju kayak gitu. Ini iya saya yakin nih. Ya mohon izin ini hanya seloroh saja. Yang pertama memang kebetulan saja di sekolah kami waktu seleksi awal memang kami belum berada di sekolah tersebut, di angkatan 1 sekolah penggerak begitu Ibu Bapak. Angkatan 2 sekolah penggerak. Saya seleksinya di SD Bantar Barang itu SD yang besar. SD kampus gitu. Sekitar 300 lebih lah siswanya. Iya, seperti itu awalnya. Nah, berikutnya sebelum ada SD itu saya alhamdulillah bisa mutasi kembali ke tempat saya tinggal begitu, kembali lagi. Tapi itu tadi untuk siswanya jumlah tersebut yang kemarin saya sampaikan. Memang tadi saya kemarin Bu Sumi ya kemarin juga ya. Terus ini Bu Ani juga ngendikas itu loh. Ya Allah luar biasa. Sama kayak Bapak Pak 40 kemarin 42 jadi pagunya saya 42 Pak. Iya, berarti adik berarti adiknya. Saya awalnya saya 32 Pak, awal gitu. masuk. Iya, 32. Alhamdulillah bertambah Pak, alhamdulillah nambah 10 tuh luar biasa banget Pak, penuh perjuangan itu. Oh, iya. Awal saya ditempatkan juga awalnya seperti itu. Dulu di daerah Rembang itu awal itu perbatasan Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga. Iya. Waktu itu ya orang asli sana nggak mau ada di sana, tapi saya jalani saja itu dengan
naik turun gunung, berikutnya koral tanah liat itu. Jadi kalau malam hari hujan itu saya udah khawatir nanti masuk ke jurang itu mesti melewati jalur utama di situ, perbatasan Banjar dan Purbalingga. Itu saya jalani. Pokoknya kalau tidak diterima dengan ikhlas, ya itu nanti jadi penyakit gitu, keplesetnya gitu kan. Sementara yang lain sudah pada istirahat siang, ketemu keluarga, nah saya masih bergelut dengan keringat, bergelut terpleset-pleset dan sebagainya. Nah selanjutnya dari situ pun akhirnya ada hikmah, maksudnya dari sisi ibadah itu saya nilai dari situ. Jadi keplesetnya ibadah seperti itu. Dia agak mantel gitu ya. Betul. Akhirnya saya di PLT di SD Negeri Wahar, selanjutnya definitifkan kembali di SD Negeri Satu itu yang besar sekali itu. Nah, nyun sewu waktu di SD yang pertama itu semuanya sama Ibu, karena itu SD terpencil yang jauh dari desa atau gerumbul lain begitu, dan lebih dekat ke kabupaten lain. Itu awal 37 gitu ya, 37 ya sama tentang pagu dan seterusnya. Kami membangun kebersamaan dengan komite masyarakat, alhamdulillah ketemu saudara-saudara hebat, baik sampai sekarang silaturahminya tetap dalam komite gitu. Tapi kami nggak menyerah, apa yang bisa kami berdayakan, aset apa yang kami miliki, tidak mimpi terlalu tinggi begitu. Kami maksimalkan. Contoh, waktu itu saya gunakan modifikasi itu Ibu, modifikasi kasur UKS itu untuk samsak, untuk pencak silat itu. Jadi lawannya itu untuk pelatihan anak-anak. Alhamdulillah menjadi juara 2 tingkat kabupaten. Dan itu terus digali seperti itu. Selanjutnya alhamdulillah ada bantuan alat seni, karena ya mungkin kebetulan saya sedikit kenal tentang alat musik itu, hingga turunlah drum band di sana. Nah, alhamdulillah anak-anak mulai gembira, mulai tertarik dan seterusnya hingga bertambah siswanya. Nah, ini tadi yang saya menarik sekali sama Ibu Ani. Tadi kok ada kalimat begini. Pokoknya kalau siswa yang di bawah 60 nanti untuk bantuan pemerintah dapat seterusnya itu tidak akan dapat begitu. Itu seperti itu. Nah, ini yang saya kejar sebenarnya Ibu. Yang saya kejar itu benarkah begitu? Benarkah? Soalnya waktu itu saat saya masih di namanya Negeri 3 Karangbawan, terus saya mencoba dengan Pak Kopil pengawas menyampaikan hal itu. Pak Haji, ini bagian apa dalam hukum nih? Gimana nih? Ya monggo, panjenengan punya penang, punya link ke sana. Kami tentunya ingin merasakan layanan pendidikan seperti di daerah lain karena masih Indonesia gitu kan. Nah, begitu saya mutasi, kami kan usulkan gitu. Begitu kami mutasi dari 37 siswa tadi, saya mutasi ke Bandar Barang. Deal, dapat Ibu. Dapat itu 3 lokal. Itu berarti satu kalimat tadi terbantahkan. Artinya yang siswanya kurang dari 60 itu dapat juga kan, cuma 37. Oh, dapat ya, Pak. Tapi itu dari pusat atau dari kementerian yang lain? Dari pusat, dari DAP. Nah, alhamdulillah saya ikut bahagia. Alhamdulillah. Nah, kalau di Bandar Barang ini siswanya sih 350 lebih lah waktu itu. Oh, banyak ya. Iya, setelah saya mutasi, saya ke Bandar Barang itu siswanya 350 lebih, hingga waktu itu sama seperti itu. Saya menemukan sekolah yang besar, tetapi dengan kondisi yang mungkin pemeliharaan kurang maksimal saat itu setiap tahunnya, sehingga kondisi gedung dan seperti itu udah tua, termasuk pengecatan itu udah puluhan tahun itu. Bersama di tempat yang baru kami koordinasi, kita potret keseluruhan, akhirnya kami membuat skala prioritas begitu ya, dari 1 sampai ada 12 kalau nggak salah itu. Yang kami koordinasi dengan komite wali murid, kita gali kesadaran dan seterusnya. Alhamdulillah ada sumbangsih, bukan publik ya. Iya. Benar dari wali murid dan seterusnya. Itu semuanya akhirnya wajahnya dirubah semua, wajahnya. Alhamdulillah, sehingga wali murid juga semangat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.
Selanjutnya saya kembali ke Karangkonsol tadi, saya menemukan lagi saya tadi yang jumlahnya 43 gitu, 43. Iya. Nah, sama masalahnya seperti Bu Ani itu tadi, sama Bu Sumi juga itu menarik sekali kemarin ya. Jadi memang harus berpikir lebih keras daripada sekolah-sekolah yang pagunya cukup besar, cukup banyak, sehingga kita akan memilih siswa berprestasi dan seterusnya, atau kaitannya dengan dana itu mungkin akan lebih mudah gitu. Tapi memang permasalahannya sama gitu. Dari mana nih untuk kebutuhan keuangan penyelenggara pendidikan, sementara pagu gitu berpikir pajak, sehingga kami sama seperti itu, berkolaborasi dengan komite, kayak keluarga sudah Ibu, kayak keluarga, kami komite dan masyarakat itu warga, sering berkunjung ke rumah-rumah dan seterusnya, terus sama kayak Pak Yusuf kemarin ya, nanti benar aset menjadi seperti itu. Saya serap hal itu. Saya berkolaborasi dengan teman-teman guru, komite dan seterusnya. Jika pembiasaan itu bersambung baik dengan kearifan lokal yang ada di sekitar, kami membiasakan di sekolah setiap pagi, terus berikutnya kegiatan sorenya, tapi tidak ada paksaan gitu. Terus selanjutnya di sore harinya anak-anak juga di TPA ada, sehingga alhamdulillah di tahun pertama saya dari sana tembus sampai ke tingkat provinsi seperti itu untuk tilawah. Selanjutnya untuk yang tahun yang kedua itu juga untuk putra putrinya, untuk putri juara 1 kabupaten dan putranya juara 2 kabupaten yang provinsi seperti itu. Nah, kami gali lagi, kami tidak berhenti sampai di bagian tilawah saja. Kita gali lagi potensi yang ada di sana apa begitu. Karena jumlah siswa sedikit nggak bisa milih-milih gitu ya. Bisa milih-milih ya. Anak ini punya potensi apa, sehingga kami dengan guru, ayo kita telah itu ada mutiara yang belum kita gosok bersama, ayo kita gosok bersama. Akhirnya kita mengenal karakteristik peserta didik itu lebih kuat tentunya, karena jumlah siswa yang sedikit itu keuntungannya. Jadi kita ambil kekurangan itu menjadi sebuah keuntungan, seperti itu nilai kelebihan. Sehingga kita akan lebih dekat, lebih tahu dan seterusnya. Dan mereka seperti keluarga kita. Itu. Sehingga alhamdulillah itu susah sekali mereka kemarin untuk sampai tembus ke tingkat kabupaten. Nah, untuk kebetulan yang tilawah itu masih kelas 3 itu. Wah, nanti maju terus Pak. Sampai insya Allah, amin. Yang putra masih kelas 4, insya Allah gitu. Luar biasa. Kalau yang ini, yang pertama masuk ke provinsi, sudah di SMP anaknya,
itu juga di SMP juga juara dan masuk provinsi. Saya koordinasi dengan guru kepala sekolah SMP juga. Ini ada mutiara ini masuk ke tempat SMP tersebut, sehingga langsung disebut, oh iya betul Pak Haji, namanya siapa? Saya koordinasi gitu, sehingga tersalurkan bakat minat seperti itu, sehingga anak tersebut sampai provinsi untuk tingkat SMP. Dan beliau juga meminta, apa gini, kami di mutiara, katanya begitu kepala sekolahnya. Terserah anaknya. Ini ada lagi nih, ada dua bagus, kemarin yang Olimpiade juga ada, sehingga mereka alhamdulillah tersalurkan minat bakatnya. Kami kan cuma membantu, menuntun kodrat mereka seperti itu, bukan memaksakan mereka untuk jadi apa, tapi menuntut kodrat mereka untuk menjadi apa sesuai bakat minat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dalam kandungan dan saat lahir. Nah ini kemarin kami tembus lagi itu untuk nyanyi solo gitu. Padahal gurunya ya waktu itu ya sama. Yang latih siapa? Ayo kita bisa sebenarnya seperti itu Ibu. Kita bisa. Kadang-kadang guru kan awalnya ragu gitu ya. Guru ragu untuk memberikan suatu pembinaan dan seterusnya. Tapi ternyata apa? Waktu itu guru minta, Pak Haji, kami minta ini aja lah, bantuan sama pelatih vokal dan seterusnya. Wah, nah ini dari mana saya seperti itu? Ada dana sebesar itu, terus misalnya tari sampai 3 juta, nyanyi sampai 2 juta, sampai tembus misalnya latihan dan seterusnya. Tapi nggak mampu teruskan saja. Sehingga saya mengharapkan, saya akan lebih puas, saya berikan satu keyakinan bahwa apa yang kita raih dengan hasil jerih payah sendiri itu akan lebih puas sampai kapanpun seperti itu. Itu membuktikan bahwa kami mampu, kita mampu seperti itu, bukan hasil gitu ya Pak ya. Ini buktinya kita tuh bisa. Betul. Hasil binaan dari seorang pelatih berarti tidak mengukur, menjadi tolak ukur keberhasilan di sebuah sekolah, kan begitu. Tapi dari hasil binaan kita sendiri, kita akan membuktikan bahwa dimanapun kita akan mampu, saat mutasi kemanapun insya Allah kita akan mampu membawa sebuah kompetensi yang ada, itu seperti itu. Jika alhamdulillah ini kemarin saya berikan apresiasi kepada guru dan peserta didik yang gol begitu, sampai ke tingkat provinsi, sampai ke tingkat kabupaten, itu bukan dana sekolah, mohon maaf itu, tetapi insya Allah ada rezeki dari Gusti Allah. Kami sampaikan sebagai bentuk apresiasi dari pribadi seperti itu. Mudah-mudahan itu akan memotivasi teman-teman yang lain gitu ya, betapa untuk punya prestasi. Nah kami yang punya kesempatan ini memberikan apresiasi ke mereka agar ternyata ini juga hal yang harus jadi kebanggaan, bukan hanya matematika saja, bukan hanya akademik dan seterusnya, tapi non akademik dan seterusnya. Contohnya seperti sekarang yang sedang booming adalah Megawati pemain voli itu kan. Oh iya, keren banget Pak. Itu luar biasa. Gajinya sampai 1 miliar satu musim. Maka ini kontrak 4 miliar itu jadi inspirasi baru bahwa semua manusia itu punya kelebihan kekurangan dan kita gali kelebihan kita dikaruniakan oleh Allah dan kita kembangkan semaksimal mungkin yang kita kembangkan sebanyak mungkin di pendidik kita. Nah, ini juga kelas 3 yang untuk nyanyi tunggal, dari proses awal dari tidak bisa, termasuk vibrasi tidak keluar, atur pernapasan belum maksimal, alhamdulillah kita buktikan ternyata bisa seperti itu. Ini jadi mereka punya semangat banget gitu. Kita berikan apresiasi saat upacara bendera bersama-sama seperti itu. Ada kebetulan alhamdulillah ada drum band di sana, ada drum band juga dari pos kinerja Ibu, untuk memberikan nilai lebih itu kepada masyarakat, karena kita juga mengharapkan satu hal baru di SD. Ya dari dulu mengharapkan itu, dan punya tarif khusus tersendiri. Harapannya mudah-mudahan ada motivasi lebih untuk bisa masuk nambah kayak di tempat Ibu Ani kan bertambah. Mungkin ada daya tarik tersendiri dari masyarakat sekitar. Saya tidak merasa siapapun untuk sekolah di tempat saya. Iya betul Pak. Itu adalah hak ya Pak, hak mereka mau dimanapun gitu kan. Dan saat mereka percaya bahwa sekolah tersebut berkualitas, tanpa diminta itu mereka akan datang sendiri ke sana. Seperti karena saya yakin orang tuanya itu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya seperti itu. Sehingga kami kepada guru-guru, rekan guru itu, mari kita benahi sebaik mungkin diri kita, sehingga sekali lagi kita adalah pelayan masyarakat. Mari kita layani dengan baik masyarakat.
bukan mimpi yang terlalu tinggi, tapi kita berbenah terus selalu kerja sesuai dengan ketentuan sebaik mungkin, tapi tidak ada paksaan, dengan kesadaran sepenuhnya. Demikian juga ada perubahan walaupun tahap demi tahap terseok-seok gitu, tapi kita tetap tegar di tengah-tengah keterbatasan seperti itu. Nah, seperti kemarin ada rekayasa itu Ibu, rekayasa apa namanya? Yang di dinding-dinding kemarin yang cerita aja Pak ya. Rekayasa media tanam itu, karena di sekolah kami itu tidak ada lahan lagi gitu ya. Ada sedikit ternyata diminta untuk membuat apa itu toilet TK seperti itu, sehingga tidak ada tempat lagi. Sehingga apa ya kira-kira nih, saya komunikasi dengan guru-guru apa kira-kira, akhirnya kita membuat rekayasa media tanam. Alhamdulillah anak-anak dengan semangat mereka dari awal, dari nol, dari tidak ada sampai ada dan panen. Seperti buah naga, mereka juga merasa enak gak buah naga, enak Pak, panen sendiri silakan, itu buah naga. Selanjutnya ada bayam, ada kangkung, wah seneng banget anak-anak mereka dari awal. Ini yang P5-nya tadi kita prakteknya seperti itu, walaupun bukan produknya, tetapi proses dari awal, ya pengetahuan awal tentang misalnya tentang bercocok tanam, nilai-nilai yang ada di dalamnya, menghargai karya Allah dan seterusnya. Di sini banyak sekali sebenarnya dari kegiatan-kegiatan tersebut, tapi bukan produknya. Tapi alhamdulillah produknya juga sangat bermanfaat. Kami guru-guru juga kalau menikmati sayuran gitu, termasuk ibu-ibu sekitar situ, itu ada Markisa Jumbo, terus sayuran itu nggak beli. Jadi kalau masak pasti sampai itu sendiri, mereka ibu metik sendiri, terus nanti ada dibuat keripik, ada keripik bayam, keripik kelor, gitu. Nanti variasinya banyak itu. Tapi memang karena terbatas lahannya, itu hanya memanjang lah. Jadi merapat di sepanjang ini Ibu, menempel pada tembok seperti itu, menempel pada tembok. Nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat lah seperti itu. Insya Allah bisa. Amin Pak, mohon doanya. Dari Bapak cerita semalam aja teman-teman tadi pagi udah gini. Apa yang ceritanya Pak Ajit semalam itulah menarik ya, kayak ada kangkung, ada bayam, kan kita punya ini ya program Sarijo. Jadi kami tuh punya program namanya Sarijo Pak, Sabtu sarapan sayur hijau. Oh gitu, wah bagus. Iya, mungkin sayur nanti bisa tanam sendiri tuh Bu, dari nanti kita project P5 nanti kita ambil tema yang itu aja. Kemarin tadi pagi udah pada itu Pak, jadi teman-teman itu sukanya diskusi Pak, jadi karena yang cowok cuma satu ya Pak Anwar ini, jadi yang lain ibu-ibu kan sukanya ngibah gitu ya Pak, jadi ngibahnya ngibah positif gitu kalau kami. Iya, tapi bagus itu, yang jelas manfaat. Dapat apa langsung di ini, gimana Bu kalau idenya Pak Ajis Salam tuh kayaknya Pak, aduh luar biasa kayak gitu. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan bermanfaat, itu saja, hanya berbagi, bukan apa namanya takabur atau menyembuhkan diri, bukan, tapi itu mudah-mudahan bermanfaat, kita berbagi dari keterbatasan tadi seperti itu. Sehingga saya sampaikan apa adanya, dan kami tidak berhenti sampai di situ, masih terus berinovasi semampu kami tanpa tuntutan secara paksa begitu. Sehingga guru-guru kita gali ide-ide kreatif dari mereka seperti itu, sehingga tidak tertinggal. Tapi terus terang kami banyak sekali kekurangan, keterbatasan seperti itu. Nah dari keterbatasan itu kita gali ada mutiara di dalamnya semampu kami. Gitu. Alhamdulillah mulai ada bukti nyata, dan mudah-mudahan Allah meridhoi, dan dukungan dari semua pihak juga mudah-mudahan segera melirik lah paling enggak ya, dari sekolah kecil. Kadang-kadang yang dilirik kan bukan sekolah kecil gitu, tapi sekolah besar, mega dan seterusnya. Iya Pak. Itu. Tapi dengan PSP ini kemarin memang saya sangat mengakui sekali ya. Jadi apa program yang ada di sekolah kami sebelumnya belum pernah terlaksana karena terkendala dana ya Pak ya. Tapi dengan adanya PSP alhamdulillah itu memang Masya Allah sekali Pak. Benar-benar Boskin itu sangat membantu mewujudkan program-program kami seperti itu. Ibu juga PSP juga? Angkatan 3 Pak, di Pati itu kan baru angkatan 3. Jadi kemarin baru. Oke, selamat. Terima kasih Pak Haji. Memang itu yang memotivasi sebetulnya dulunya. Jadi gimana caranya saya tuh dapat uang buat Iya memang benar, kami punya program apa kan tadi saya sampaikan ya, lagunya kami tuh berapa gitu kan, nggak cukup gitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya Boskin tuh kami punya semuanya Pak, punya mikrofon, punya sound system, punya LCD, punya proyektor, punya laptop, punya printer, punya scanner, lah punya sembarang dingin Pak. Luar biasa. Dan itu manfaat ya untuk pendidikan yang luar biasa.
Pak Haji. Terima kasih Punten, banyak ilmunya ya Pak. Jangan kapok-kapok ya Pak, sharing bersama kami ya Pak. Siap, insya Allah. Yang penting semuanya sehat seperti itu. Amin ya, sehat berkah lancar semuanya Pak, yang berkah. Amin. Kalau ada salah, gimana? Pak Haji, saya mau tanya boleh Pak? Oh, boleh. Teman-teman dari semalam ini udah pada kepo Pak, teman-teman ini Pak. Oh gitu. Selama saya bisa menjawab begitu. Oke. Ini loh Pak, tadi saya tertarik dengan itu loh Pak. Tadi Pak Haji itu sudah berhasil ya menetaskan mutiara gitu. Perjalanan untuk menetaskan mutiara itu kayak gimana Pak? Apa yang harus kita lakukan? Terus gimana caranya? Kan tadi kita punya keterbatasan murid ya. Kadang itu sudah diseleksi, terus anaknya diajak, tapi dari anaknya sendiri tuh kadang juga susah Pak, nggak mau, ayo tuh. Jadi kayak malah kita sendiri yang kepentingan gitu loh Pak. Untuk dari Pak Haji sendiri tuh bagaimana Pak caranya menetaskan si mutiara itu loh Pak? Dipol kan namanya mutiara kan menyelam dulu ya Pak, kita menyelam terus dipoles atau dia dipakar terus jadi perhiasan seperti itu. Nah, itu tuh caranya gimana ya Pak? Mungkin jenengan punya trik-trik atau semacam resep rahasia gitu. Oh, nggak ada rahasia. Oke, Pak, saya tertarik dengan itu tadi loh Pak. Cara memoles itu si mutiara itu loh Pak. Ya berbagi aja. Mungkin apa yang saya sampaikan mungkin juga nggak seluruhnya benar gitu. Itu kan hanya kebetulan saja mungkin gitu. Kebetulan saja berhasil begitu. Tapi begini Ibu, selama Nyun Sewu sejak saya masih jadi guru, itu saya yakini adanya proses. Keberhasilan itu mesti dengan proses, tidak ada yang instan. Itu pertama. Jadi di awal tahun saya itu rutinitasnya itu ada anak-anak itu memilih sesuai minatnya dulu. Silahkan. Anak-anak silahkan boleh memilih minat kegiatan ekstra atau bina prestasi yang akan kita laksanakan seperti itu. Anak memilih tanpa dipaksa. Saya yakin mesti ada pos tertentu yang paling banyak. Tapi lama-kelamaan akan berkurang kan seperti itu. Itu nyatanya. Selanjutnya saya itu membiasakan kalau keyakinan saya itu saat 3 bulan gitu. Saat 3 bulan kita anak-anak diberikan treatment dasar sampai berikutnya tahap demi tahap. Selama 3 bulan itu tidak ada perubahan, saya sampaikan ke anak gitu. Nah, di sana sudah ada peringkat teman kamu yang lebih tinggi seperti itu. Mungkin bakat kamu belum ketemu gitu. Kamu mesti punya potensi, tapi kamu belum tahu. Kamu hanya punya minat dulu gitu. Minat tapi bukan bakat. Gitu. Dia minatnya misalnya contoh saja minatnya nyanyi banyak sekali, tetapi bakatnya itu tidak diketahui oleh anak tersebut. Nah, itu 3 bulan kita berikan treatment, itu tidak ada perubahan. Berarti saya yakin bahwa anak itu mungkin bakatnya tidak ada di situ, bukan di situ. Jika pilihan anak itu kurang tepat, maka kita sebagai guru itu mengarahkan. Tapi anak sendiri yang mencari. Kamu minatnya di mana? Silakan ambil ke tempat lain. Selanjutnya ada peringkat gitu kan. Setiap saat ada rekap, ada peringkat. Nanti kamu kesempatannya untuk kegiatan pengalaman lomba dan seterusnya itu sudah tersisih. Karena apa? Di saat di sekolah saja kamu sudah ada peringkat yang berikutnya. Kita ranking setiap saat. Itu proses itu. Jadi kami mempersiapkan itu kalau kegiatan-kegiatan terkait dengan misalnya otot jantung paru-paru, kardiovaskuler dan seterusnya itu paling nggak 1 tahun kalau saya itu persiapan. Sehingga regenerasinya tidak akan pernah berhenti. Jadi terus itu mesti ada. Itu satu. Tadi yang kedua, bagaimana menggali tadi mutiara gitu. Memang mutiara ya tidak terlihat dulu kan. Kalau kelihatan langsung diambil kan. Tapi kita memang mencari anak-anak. Tentunya kita mesti harus mendekat ke anak gitu, peserta didik.
Jadi sebenarnya anak ini mampu. Kita tahu ya punya syarat-syarat khusus tertentu. Misalnya kalau nyanyi, misalnya dari apa? Kalau fales sih, suara fales misalnya itu kan mesti dari dasar itu kan. Nggak bisa melenceng-melenceng kayak gitu. Awal itu, berikutnya pernafasan dan seterusnya kita bisa latihkan. Terus vibrasi dari 0 sampai bisa membentuk vibrasi misalnya. Selanjutnya notasi, selanjutnya kepekaan pendengaran dan seterusnya, termasuk tadi ya cara penjiwaan dan seterusnya. Nah, anak diyakinkan. Ini kita berikan satu contoh-contoh dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Anak itu diberikan kesempatan untuk tampil, Ibu. Tampil di kesempatan sekecil apapun. Misalnya setelah, kalau kami kebiasaan ini Ibu, di Jumat ada Jumat minggu 1, minggu kedua, 3 dan 4 seperti itu dengan variasi kegiatan yang berbeda-beda. Nah itu ada contoh kalau Jumat ke-1 itu ada setelah senam, anak-anak nanti ada kegiatan unjuk bakat gitu, tanpa ada paksaan, baik puisi, baik yang bisa nyanyi dan seterusnya. Mereka itu diberi kesempatan untuk tampil. Itu juga melatih diri. Itu secara otomatis rutinitas itu akan membentuk karakter yang kuat, keberanian yang kuat, rasa malu itu kan. Kalau anak-anak malu itu susah itu untuk bisa tampil dengan baik ya, walaupun sebagus apapun gitu ya suaranya, kalau malu itu nggak ada yang tahu, tapi kita perlu membuktikan. Akhirnya dari situ kita ambil seleksi bertahap. Jadi memanfaatkan kegiatan belajar juga event-event seperti tadi. Jumat itu sangat berkah seperti itu. Variasinya banyak sekali Ibu. Jumat 1 kami ada makan bareng setelah senam, nanti makan bareng, makan sayur, makan buah. Kebetulan dari kebun kita sendiri yang alhamdulillah sudah mulai kita nikmati. Berikutnya bakti sosial juga setelah Jumat senam, nanti mereka bakti sosial ada menyapu lingkungan sekitar masyarakat. Berikutnya lagi nih bakti sosial misalnya memberikan siapapun yang ketemu yang pantas untuk dibantu, misalnya janda atau orang yang sakit atau orang yang miskin, begitu ketemu anak itu sudah membawa sesuatu, iya, membawa sesuatu yang bisa diberikan. Maka untuk meyakini bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah dengan perantara kita. Akhirnya mereka bagaimana bisa merasakan, bisa memberi ke orang lain, itu luar biasa keindahannya seperti itu. Itu rutinitas kegiatan Jumat itu dengan varian yang berbeda-beda dan anak itu hafal. Jadi sering saya tanya, nah ini Jumat keberapa? Jumat ke-1 misalnya. Kegiatannya apa? Mereka sudah hafal dan menuntut itu kadang. Menuntut. Iya, hari Jumat ini makan bersama. Mereka hafal. Alhamdulillah sudah siap semua. Dan itu ada kebersamaan. Terus selanjutnya anak dekat Ibu, setelah dekat nanti kita arahkan. Sebenarnya kamu mampu ini dalam menurut guru, menurut kami itu kamu mampu. Tapi kamu itu ada rasa malu, rasa minder, tidak percaya diri, sehingga bakat yang diberikan oleh Allah itu tidak bisa dimaksimalkan. Pada ini kamu punya kesempatan. Itu seperti itu. Nah, alhamdulillah itu kita ada pendekatan kepada peserta didik. Berikutnya kita juga kolaborasi dengan wali murid ini Ibu, misalnya gitu. Putra Ibu sebenarnya punya bakat yang bagus sebenarnya. Ayo kita maksimalkan, kita kerjasama bareng di rumah dengan panjenengan, di sekolah dengan kami. Tapi jangan dipaksakan, jangan dipaksakan. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa menjadikan sesuatu yang membanggakan. Alhamdulillah dari itu terwujud dan mereka pun merasa satu kebahagiaan yang luar biasa, keberhasilannya atas kerjasama yang baik. Jadi jangan menyerah. Kadang anak seperti itu ya, semua anak dimanapun ya kondisinya demikian, malu, nggak mau, ogah-ogahan seperti itu. Tapi dengan kuatan. Ada tuh salah tantrum Pak. Iya, suka tantrum Pak. Jadi di sekolah kami juga ada yang kayak, kalau sekolah Pak Aci kan ada Jumat ya, sekolah kami ada Sabtu Pak. Jadi gitu. itu kemarin sudah terencana kayak gitu Pak. Jadi dengan adanya Pak Aci menyampaikan seperti ini, itu bisa menambah ini referensi buat kami. Oh ya, nanti di hari Sabtu kan kami ada Pak, sama kayak itu tadi Pak. Bu besok sarijo enggak? Bu besok saringan enggak? Jadi kami punya ada Sabtu harapan sayur hijau, ada Sabtu bersih-bersih taman, ada Sabtu
ceria jalan-jalan, ada Sabtu dodolan jajan, ada Sabtu guru tamu. Jadi kami juga ada kegiatan kayak Bapak tadi. Cuma ini nanti mungkin bisa ini ya teman-teman ya, bisa ditambahkan kegiatan seperti yang tadi penggalian bakat, misalnya senang nari kayak gitu ya Pak ya. Senang nari siapa, nanti mungkin bisa digali bakatnya. Ini berarti untuk ini Bu Isna menggali mutiara tadi ya. Iya. Itu harapannya dari hal itu karakter untuk cinta kebersihan, bahwa kebersihan sebagian dari iman dan seterusnya itu akan melekat pada jiwa-jiwa mereka, sehingga bukan hanya di sekolah tetapi di rumah mereka pun bisa membantu orang tua, membiasakan diri untuk melakukan hal tersebut. Hal positif di sekolah bisa diterapkan juga di rumahnya, itu seperti itu. Iya, sungguh luar biasa ya, bikin renyuh ya Pak. Anak-anak bisa berbagi, dia bisa mungkin dengan kolaborasi dengan orang tua kita bisa memberikan pengertian. Oh, anak-anak kita mau menanamkan karakteristik ini loh, berbagi. Nanti kita tuh suatu saat anak-anak dewasanya nanti dia bisa berbagi. Sungguh karakteristik yang kita tanamkan luar biasa. Mungkin bisa kami contoh nanti Pak Aji ya Bu Ani ya, dengan berbagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Ini sangat menginspirasi Pak. Jadi kemarin tuh sempat udah gini, nanti mulai semester awal tahun depan ini, tahun ajaran depan kita tambahkan dengan penggalian bakat dan minat dari anak-anak. Dan alhamdulillah malam ini mendapatkan ini ya inspirasi dari Pak Aji gitu. Jadi luar biasa. Terima kasih banyak Pak Aji, sangat menginspirasi kami gitu. Alhamdulillah, tapi terus terang kami masih banyak kekurangan Ibu. Saya masih banyak kekurangan, betul. Banyak sekali kekurangan, bukan kelebihan. Tapi kita coba tetap tegar, semangat untuk mencari apa yang bisa kita jadikan satu kebanggaan, baik untuk masyarakat dan tentunya bermanfaat bagi peserta didik dan semuanya untuk masa depannya, seperti itu. Pak Aji, tadi Jumat yang keempat jenengan apa Pak di sekolahan Pak? Jumat keempat itu ya setelah senam. Kalau senam itu ini bayangkan aja, senam itu ada aerobik gitu ya, aerobik sama tadi senam
gerakan biasa, terus ditambahkan aerobik, selanjutnya mabar. Nah, kita makan bareng, itu nanti kita menjaga kita didik. Kita berikan satu kata-kata mutiara. Yang bawa sekarang ini orang punya fokus untuk menjadi kata itu. Suaranya tidak jelas, Pak Haji. Oh begitu. Enggak saya. Iya, ini sinyalnya Pak saya aja keluar masuk sampai 5 kali. Melebu metu. Ya, jadi kita berikan bisikan-bisikan artinya, pakai ringan musik, lantunan dan seterusnya kita sampaikan. Cuma saat makan bareng, jadi di setiap event itu kita berikan satu nilai-nilai ya, nilai-nilai karakter yang kalimat-kalimat yang menyentuh peserta didik. Saat itu tadi ya tentang keberadaan nasi dan prosesnya, itu tidak semua orang beruntung seperti kalian. Kalian termasuk orang-orang beruntung dapat menikmati nasi ini, maka jangan sia-siakan nasi. Berikutnya lagi, ada teman kalian membawa apa? Membawa makanan lauk, misalnya ikan. Ada teman kamu yang tidak sempat membawa ikan, maka berbagilah saat itu. Maka anak-anak yang tidak bawa ikan dibagi. Ini kamu mau seperti itu ternyuh sekali. Kamu mau, silahkan dibagi. Terus seperti itu sehingga anak-anak itu nanti merambah pada kasus bullying dan seterusnya itu akan diminimalisir gitu, akan semakin berkurang. Karena apa? Rasa empati, rasa sayang kepada teman-temannya sebagai satu saudara yang perlu selalu disayangi seperti itu. Itu makan bareng Ibu, makan bareng Jumat keempat ya, senam, nanti makan bareng. Berikutnya Jumat lagi ditambah dengan kalau saya itu gemah, itu istilahnya gemar makan buah seperti itu. Jadi Ojaan, lotisan. Oh, dapat istilah baru dong. Gitu. Nanti kita adopsi ya. gemar makan buah. Jadi anak-anak itu senang banget itu. Nah, nanti ada gemah ripah juga nanti. Oh boleh. Ya teman kami senang banget Pak kalau ada sesuatu yang baru. Wah. Gemar makan buah. Jadi Jumat, anak hafal ya gemar makan buah. Nanti buah-buah yang dari kebun kita sendiri nanti kita petik bersama gitu. Yang penting anak-anak. Nanti kita bagi kecil-kecil, terusnya kita berbagi ke anak-anak semua. Itu menikmati gimana? Enak nggak buahnya? Ini. Dari hal itu akan menghargai karya Allah. Betapa pinternya Gusti Allah. Kenapa? Ada rasa manis, ada rasa pedas, ada rasa kecut dan seterusnya. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang mampu untuk membuat rasa itu. Tetapi dari satu bahan dasar saja dari tanah itu bisa variasinya begitu banyak. Itu kita selalu mencari kalimat-kalimat yang memberikan satu hal yang positif tentang kebesaran Allah Sang Pencipta alam semesta seperti itu. Selanjutnya banyak variasiannya Bu. Wah, yang penting kalau anak sudah bosan ganti lagi nih apa yang menjadi hal yang baru seperti itu. Yang penting positif tadi. Bisa idenya bukan dari guru, tetapi idenya dari anak seperti itu. Dan mereka meyakini bahwa semuanya adalah positif sebagai satu keyakinan atau kesepakatan yang harus dilaksanakan secara bersama, atau keyakinan sekolah dan keyakinan kelas kalau di kelas seperti itu. Sehingga insya Allah semuanya secara bertahap tentunya, kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung gitu ya, langsung ada hasil. Tapi proses ya Pak. Proses. Kalau saya dari awal itu meyakini proses. Sebuah keberhasilan dan bahkan menjadi prestasi itu tidak ada yang instan, tapi melalui proses secara bertahap seperti itu, saling menyadari, mengerti seperti itu dan mendukung semuanya dengan keikhlasan tentunya. Tanpa keikhlasan mereka tidak akan bisa maksimal. Itu demikian Ibu. Pak Aci, terima kasih banyak ya Pak Aci ya. Kami sama-sama. Yang jelas masih banyak kekurangan, ya. Pak Aci besok kalau saya WA dijawab loh ya. Nanti aku minta nomor dari Mbak Mus. Itu Bu Mus ya tahu. Tapi ya itu tadi. Ya nyatanya demikian, saya tidak melebih-lebihkan. Saya namanya istilahnya S-Dumat gitu. S-Dumat supaya mudah diingat. S-Dumat, SD Negeri 2 Kramat. Dan brandingnya adalah religi berprestasi. Religi berprestasi. Religi itu
bahwa seluruh tatanan dasar langkah kegiatan penyelenggara pendidikan, baik peserta didik, guru, komite, dan seterusnya itu dilandasi dengan nilai keagamaan. Itu yang pertama, religi, berprestasi. Bahwa harapan kami menjadikan sebuah target bahwa di setiap event harapannya kami itu ada nilai lebih. Nilai lebih itu tidak mesti harus juara, tetapi nilai lebih dari partisipasi, dari tahun ke tahun dan seterusnya meningkat seperti itu. Religi, prestasi, dan anak-anak itu mesti sudah hafal itu. Laskar, Gembong, Keramat, nanti mereka sudah jawab. Religi, berprestasi. Ada yel-yel juga Ibu setiap hari gitu ya, yel-yel. Terus saya juga sempat ya dari awal saya di situ saya ciptakan lagu Mars Sekolah seperti itu. Yang saya gali syairnya itu dari kondisi karakteristik baik lingkungan, alam, masyarakat, budaya, kearifan lokal, juga peserta didik. Itu seperti itu. Dan setiap upacara bendera, setiap hari Senin, itu dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Ini kemarin saya juga sempat terbesit loh Pak, gini, mau buat Mars. Tapi pakai liriknya lagu boleh tau lagu yang sudah ada kayak gitu boleh nggak ya? Oh itu, menurut saya maaf ya. Ya boleh ya. Itu bukan nggak boleh, itu banyak yang seperti itu. Cuma kalau menurut keyakinan saya itu berarti sama saja bukan satu ciptaan seperti itu. Itu hanya mengganti lirik kan begitu. Oh iya, berarti kita buat sendiri ya untuk aransemen apa tuh? Enji, ya mudah lah. Aransemen aja, terus syairnya dulu. Syairnya kalau saya disesuaikan dengan kondisi karakteristik alam, masyarakat, seperti kearifan lokal, peserta didiknya, guru juga, seperti itu. Kalau ini juga saya kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Lagunya ada di situ. Lagunya ada tujuan dari pendidikan nasional sekarang tentang P5 tadi, itu juga disebutkan di syair tersebut. Dan anak-anak suatu saat untuk mendorong anak untuk bisa dinyanyikan dengan baik, saya lombakan seperti itu. Nanti yang paling baik nanti akan mendapatkan apresiasi. Apapun bentuknya anak akan senang seperti itu. Terus kayak P5 itu punya trik tersendiri untuk bisa menghafal. Kalau hafal anak-anak bisa, tetapi secara literasi memaknai kalimat-kalimat dalam profil pelajar Pancasila itu yang perlu sebenarnya. Kalau hafal semua anak hafal kayaknya. Tapi literasinya itu belum mungkin ya, belum bisa masuk ke dalam relung hati mereka. Itu seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau dari itu kayaknya misalnya ada apresiasi itu diiringi dengan drum band begitu. Drum bandnya siapa nanti yang mengawali waktu itu ya dari guru semua yang melatih seperti itu. Jadi tidak perlu melatih dari luar begitu, karena nanti kan bayar paling enggak sekali latihan 100.000, 200.000 kan mubah menurut saya. Jadi kita manfaatkan potensi yang ada, potensi guru kita gali. Sekarang ada tutorial dan seterusnya, itu menjadi inspirasi untuk bisa belajar. Seperti itu, kita terbuka luas sekarang kesempatan kita untuk bisa belajar, sehingga tidak ada kata nyun sewunya, tidak ada kata yang mungkin akhirnya tidak bisa. Kita bisa belajar dari media elektronik dan seterusnya, itu banyak tutorial dan seterusnya, itu bisa sebenarnya. Ternyata ada suatu bakat yang kita miliki tapi belum tereksplor dan belum bisa mendapatkan satu yang baik. Tapi setelah ada berbagai macam perkembangan zaman dan seterusnya, kita dibantu oleh kondisi tersebut dan ternyata bisa berhasil. Itu seperti itu Ibu. Berita tambahan. Terima kasih banyak Pak Haji, ilmunya sangat ya Allah menginspirasi sekali bagi kami, dan semoga manfaat berkah ya Pak ilmunya. Bapak Ibu semuanya selalu diberikan kesehatan, iya kesuksesan dan kelancaran. Mas ada pantun ini Ibu Bapak. Ya, di pinggir kali ada buaya. Cakep. Di pinggir rumah ada selasih. Cakep. Untuk Ibu Bapak semuanya saya ucapkan terima kasih. Ya. Luar biasa. Putih saya kembalikan ke Putih ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Mungkin ada kita kasih pertanyaan mau bertanya Bapak Ibu guru gimana? Satu sesi saja ya. Monggo
Siapa yang mau raise hand atau bertanya dengan narasumber kita yang hebat dari Ibu Rujiani, dari Pak Aji Hermanto, monggo. Untuk kita sharing tadi ya pengalaman yang sudah dijalankan di Satuan Pendidikan, ada kendala apa? Monggo mungkin Bapak, Bu Ani atau Bu Nia, monggo yang raise hand, monggo Bu Nia. Terima kasih, salam kenal Bapak Aji, selamat malam Bu Tia, Bu Ani dan Bu Rujiani. Malam. Izin bertanya untuk panjenengan yang hebat-hebat semua ini ya. Oke, ini Bapak, tadi kan sudah diceritakan nih, Bu Ani juga menceritakan bagusnya kita ya Bu ya. Terus Pak Aji juga menambah inspirasi ini Pak. Nah, pertanyaan saya, panjenengan itu punya rasa naik turun nggak semangatnya? Ketika Mutiara itu lama Pak. Mutiara kan muncul-muncul. Iya, Mutiara tuh nggak muncul-muncul, Pak. Menurut saya kok susah ya.